Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Al-Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT C2 NIM 19040261129. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pelajaran mata kuliah Ulumul Quran yang bertema Al-Qiraah wal Qur'an. Seperti yang sudah kita ketahui, Al-Qiraah secara etimologi atau secara bahasa itu artinya adalah bacaan, dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi qira'atan itu atau qira'ah masdar dari kata qara'a yaqra'u yang artinya bacaan. Secara terminologi qira'ah adalah perbedaan cara pembacaan Al-Qur'an, perbedaan cara pembacaan dari salah satu qura' dengan qura' yang lainnya. Dari berbagai definisi yang ada, secara umum qiraah adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar dan dengan sanadnya yang mutawatir serta cocok dengan salah satu dari beberapa macam mushaf Utsmani. Setelah kita sudah tahu penjelasan dari qiraah, selanjutnya yaitu kita bahas pembagian qiraah. Dari pembagian qiraah yang kita kenal, yaitu qiraah dibagi menjadi 6. Yang pertama ada qiraatul mutawatir, terus ada qiraatul masyhur, qiraatul ahad, qiraatul syadz, dan qiraatul maudhu, dan yang terakhir ada qiraatul madraj atau mudraj. Nah, dari berbagai qiraah ini ada penjelasannya masing-masing. Tentu kita ingin membahas satu-satu dengan singkat pastinya. Yang pertama ada qiraah mutawatir. Apa itu qiraah mutawatir? Qiraah mutawatir adalah qiraah yang dinukilkan oleh sejumlah besar riwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, atau mereka tidak mungkin berniat untuk berbohong untuk melakukan suatu tindakan yang berdosa. Seperti itu. Dari sejumlah orang seperti itu dan sanadnya bersambung hingga akhirnya atau hingga penghabisannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu qiraah mutawatir. Selanjutnya ada qiraatul masyhur. Apa itu qiraatul masyhur? Qiraatul masyhur adalah qiraah yang memiliki sanad sahih. Sanadnya sahih tetapi memang derajatnya atau kualitasnya masih di bawah mutawatir. Jadi ada mutawatir, bawahnya yang bagus dari antara yang lain adalah qiraatul masyhur. Selanjutnya ada qiraatul ahad. Apa itu qiraatul ahad? Qiraatul ahad adalah qiraah yang sahih sanadnya tetapi menyalahi Rasul Utsmani, tidak memiliki kemasyhuran dan bacaannya tidak sesuai dengan kaidah Al-Jaziri. Nah, seperti itu adalah qiraah ahad. Terus ada qiraatus syadz, yakni qiraah yang tidak sahih sanadnya. Qiraat ini tidak terlepas dari takalluf, dan terkadang memberi pemahaman yang benar. Yaitu setelahnya ada qiraatul maudhu. Qiraatul maudhu yaitu qiraat yang tidak ada asalnya. Qiraat itu menyerupai hadis mudraj, yakni adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Maka jelas, apa itu qiraatul mudraj? Qiraatul mudraj adalah qiraah yang ada sisipan pada bacaannya untuk tujuan penafsiran. Seperti itu. Terus perkembangan qiraah beserta tokohnya. Perkembangan qiraah beserta tokohnya kita tahu, yang kita sering dengar qiraah itu yang dengan tokohnya tuh ada 3. Yang paling kita ketahui ada 3. Yang pertama ada qiraatus sab'ah, qiraatul asroh, dan qiraatul arba'ah asroh. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama qiraatus sab'ah. Hampir yang kita tahu yang paling kita tahu yaitu qiraatus sab'ah. Di sini ada 7 qura' yang ada pada qiraatus sab'ah. Yaitu yang pertama ada Ibnu Amir, habis itu ada Ibnu Katsir, ada Asyim Al-Kufi, ada Abu Amr, terus ada Hamzah bin Habib, ada Nafi bin Abdurrahman, dan ada Al-Kisai. Jadi tadi itu 7 qura' dari qiraatus sab'ah. Untuk selanjutnya, yang bawahnya lagi ada qiraatul asroh. Qiraatul asroh seperti katanya dari kata-katanya asroh, yaitu 10. Jadi di sini ada 10. Jadi kalau tadi di qiraatus sab'ah ada 7, di sini ada 10. 7 diantaranya sama, tinggal ada 3 lagi tambahan, yaitu ada Abu Ja'far, Abu Muhammad Yaqub bin Ishaq, dan ada Abu Muhammad Khalaf bin Hisham.
Nah, selanjutnya ada qiraatu arba'ah asyroh. Qiraatu arba'ah asyroh itu dengan seperti katanya arba'ah asyroh itu 14 dalam bahasa Arab, maka di sini ada 14 qurra. Ya, dari 7 dan 3 tadi berarti ditambahin 4 lagi. Ada 4 qurra yang percaya dengan qiraah arba'ah asyroh. 4 tambahan itu yaitu Hasan al-Basri, ada Ibnu Muhais, dan ada Yahya Ibnu Mubarak, dan satu lagi Abul Fajar dan Ibnu Ahmad Asy-Syambudi. Oke. Kita sudah tahu tokoh-tokoh qurra, penjelasan dari apa itu qiraah, pembagian qiraah. Terus buat apa kita belajar tentang ini semua jika tidak ada hubungannya dengan hukum Islam? Pasti ada hubungannya. Nah, hubungan itu yaitu qiraat merupakan sunnah mutaba'ah. Seperti yang kita ketahui, sunnah mutaba'ah adalah sunnah yang harus kita ikuti. Kita belajar qiraat untuk kita membaca Al-Quran, maka kita harus tahu, maka kita benar-benar harus paham kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan membaca Al-Quran yang baik dan benar itu juga bisa membuat hidup kita lebih nyaman, bisa membuat hidup kita lebih tenang. Nah, bagaimana kita menjalani hidup jika kita tidak mengikuti hukum Islam? Maka di sini hukum antara qiraah dengan hukum Islam itu sangat termasuk mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat. Maka kita sebagai umat muslim, kita harus sama-sama belajar qiraat agar kita benar-benar bisa memahami cara membaca Al-Quran dan kita benar-benar bisa menjalani hukum-hukum Islam dengan baik dan benar. Baik, mungkin tadi sudah saya sampaikan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan itu dari diri saya sendiri, karena emang manusia tempatnya pernah melakukan kesalahan, bahkan sering. Maka kita sesama manusia harus saling memaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.